Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita akan ngerakit PC dengan budget 8 jutaan, sekitar 8,1 8,2. Dan gak usah lama-lama, seperti biasa kita langsung jabarin aja komponen-komponennya. Untuk casing di sini pakai Cube Gaming Kelva warna putih. Untuk motherboardnya pakai H410 dari Colorful. Prosesornya dari Intel i3 10100F. RAM-nya dari Gale Evo Potenza 2x8 GB. Untuk cooler di sini kita masih pakai Deepcool Ice Edge. Storage-nya di sini kita cuma pakai satu, yaitu Colorful NVMe 512 GB. Untuk grafik card di sini pakai Genward 1650 Super, ini langka banget sekarang. Power supply-nya pakai Deepcool DN500 dan ada tambahan 6 fan warna putih. Dan total harga dari keseluruhan rakitan ini adalah segini. Jadi di rakitan ini temanya itu hitam putih, oke. Casingnya putih, fan-nya putih, dan colokan kabel-kabelnya warna hitam. Sedikit cerita juga, di sini gue nyari 1650 Super udah kelabakan banget. Bahkan di saat sekarang gue buat video ini, 1650 Super udah susah banget gue nemunya, udah lebih susah dari pas gue dapetin ini. Terus juga kalian juga dari kemarin gue kan nanya juga nih tentang power supply apa aja yang cocok gitu di harga range 580-an. Banyak kalian yang bilang Aerocool lah atau Deepcool DN ini. Dan gue tidak ngambil Aerocool ya. Walaupun gue tahu Aerocool itu masih belum jelas itu cepat rusak atau enggak, gue masih walau alam, tapi lebih baik ya udahlah daripada beresiko mending ambil merek lain. Dan nanti juga di rakitan gue jelasin kenapa gue dari kemarin-kemarin itu jarang banget pakai power supply Deepcool DN yang 500 ini. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke proses rakitannya. Oke, ini dia motherboardnya. Sebelumnya sorry gue kagak pakai meja karena meja gue sedang dipakai. Kita pakai alas casing aja. Pakai boxnya. Nah, keluarin dulu motherboardnya. Oke. Mana cutter saya? Sekarang prosesor Intel i3, i3 apa i3? Kalian tim apa? Tim i3 atau i3? i3 atau i3? i3 atau i3? i5 atau i5? Oke, buka dulu. Tes. Oke, sudah benar. Tinggal tekan lagi. Tuh. Ini colorful, modal dikit ya, dikasih stiker ininya. Yang lain mah kagak. Nggak penting juga sih. Oke, ini SSD-nya. Ya kalaupun ini dikasih stiker juga nantinya copot lagi gitu. Nggak penting juga dibahas. Kenapa saya membahas itu? Saya tidak tahu. Nah, kan enak, motherboard colorful, SSD-nya juga colorful gitu. Ini kalau gue lihat ya motherboardnya ada alur di sini mirip sama alur motherboardnya Galax. Apa gue cuma nyamain doang atau bener? Sekarang obeng saya mana? Ini keras gak sih? Oh, ininya belum keras. Ya kebalik ininya. Gue benerin dulu deh ya. Gue balikin dulu. Masa kebalik gini. Nah, kalau udah gini kan enak. Ini stiker sih, jadi kayak lu ngebalikinnya juga misalkan gitu ya gampang. Dan emang kalau untuk SSD NVMe dari Colorful ini ada yang dua versi, ada yang stiker yang ngadep sana, ada yang ngadep ke sini. Udahlah, langsung dipasang aja. Yes. Mana bautnya? Oke, ini ke bawah dulu, beres-beresin dulu.
Sekarang cooler. Mana cooler? Belum bro, ini Intel. Harus pasang mountingnya dulu. Sip. Pasang dudukannya. 2 harus silang ya. Gue nggak tahu itu aturan dari mana, tapi memang harus silang. Oke, ini udah ada thermalnya. Ribuan kali saya bilang. Gue juga kenapa sih gue pakai deep cool terus? Daripada gue pakai stock cooler gini, gue mendingan pakai gini nambah 120. Terus juga kenapa nggak pakai ID cooling gitu? Ya ID cooling juga gue nanya gitu, dan dari beberapa toko yang paling cepat responnya deep cool. Ya udah gue pesennya deep cool gitu aja. Jadi ini bukan masalah bosen atau tidak bosen ya. Gue tetap ngincar performanya juga. Ini udah lebih dari cukup, cuy. Saya terbalik masangnya. Gimana sih? Gitu. Yang terakhir, memori. RAM memori. RAM itu memori, storage itu bukan memori. Jadi jangan salah bedain. Storage dan memori itu berbeda. Memori itu RAM, storage itu penyimpanan. Ini benar kok. Oke. Bagian motherboard udah, prosesor, cooling, RAM, SSD, NVMe sudah. Sekarang kita ke casing. Oke, ini dia casingnya. Gue udah rapi-rapi sedikit ya. Gue udah nempelin stikernya. Sekarang gue mau masang power supply-nya si Deepcool DN. Di sini sekalian gue mau ngasih alasan juga ke kalian kenapa dari kemarin gue tuh nggak milih power supply ini. Soalnya dari kemarin gue milih FSP terus, dan gue hampir diprotes. Power supply-nya kabelnya nggak warna hitam. Punten, sebelumnya casing sebelumnya itu rata-rata di sini ada PSU cover yang kebuka, jadi logo logo power supply-nya itu terlihat. Nah, ini apa sih, kok nggak bisa kebuka? Jadi gini nih, kenapa gue nggak pakai Deepcool DN ini? Nih, ketika pasang power supply, fan ini harus di bawah kalau gue ya. Karena buat apa lu masang power supply tapi fan-nya di atas ininya ketutup, padahal di bawah casing lu itu ada dust filter ya. Buat apa fan casingnya ke atas malah bukan ke bawah gitu. Nih, buat apa kipas ininya ada di atas gitu. Nah, power supply ini logo ininya begini. Nah, kalau misalkan di bagian sini kebuka, nih di bagian power supply ininya kebuka, ininya kan pengen lebih kelihatan yang ini dong. Tapi kalau gue masang gini, ini anginnya ke atas. Nah, kalau gue pasang balik, ini yang kelihatan yang ini. Mungkin kan lu pasti lebih pengen pamer yang ini ya kon, yang ininya kan. Nah, karena karena casing yang ini tidak kebuka, oke, gue akan pakai power supply Deepcool DN ini. Dan fan-nya akan ke bawah. Toh, kagak kelihatan juga nih. No, akan tetap berfungsi dengan baik. Sebenarnya kalau dibandingin antara FSP atau Deepcool DN ya, gue pribadi lebih milih FSP. Nah, tapi gue nggak pernah nemu lagi FSP yang kabelnya hitam. Walau begitu, apakah Deepcool DN ini tidak bagus? Jawabannya enggak. Ini bagus kok, serius. Deepcool DN ini udah oke. Malah ini 80 plus bronze. Kalau yang
FSP itu 80 plus biasa kalau nggak salah, tapi nggak tahu kenapa hati gue lebih pengen milih si FSP. Nah, jadi di rakitan ini kan gue tuh kagak kelihatan juga nih ketutupan. Jadi power supply-nya akan gue ngadep begini. Oke, ini gue baut dulu. Oke, power supply udah kepasang. Oh ya, ini nanti fan yang depan ini sama yang atas gue pasang nanti terakhir aja. Terus gue mau ngejelasin lagi, tadi gue sedikit lupa tentang sirkulasi fan ini. Sirkulasi power supply ini kenapa harus ditaruh di bawah. Jadi angin itu mendinginkannya dari bawah ke sini gitu. Sebenarnya kalau misalkan di ngadepin ke atas, itu ya is okay aja, tetap oke-oke aja. Cuman dia akan narik dari sini. Biasanya kan kalau fan itu dari sini dia tuh ke VGA, jadi pas di sini dia kebelah antara ke power supply dan ke VGA. Tapi ya nggak masalah juga sih kalau misalkan lu pakai power supply deep cool DN dan pengen pamerin di sini, misalkan ininya kebuka, pastiin ininya juga bolong-bolong gini, jangan sampai ininya kebuka tapi ininya polos gitu rata, yang ada power supply lu jadi panas gitu. Oke, sekarang saya mau memasang motherboard, tapi jangan lupa ininya dulu, apa sih namanya, back panelnya. Set, ini dibuka-bukain dulu nih. Oke, kita sambil ngobrol aja. Buat orang-orang buat para pembeli yang ngerakit di gue, yang mesinnya pakai Cube Gaming Kelva, saya sangat berterima kasih karena kabel manajemennya saya tidak terlalu susah. Oke, ini dia, gue baut dulu ya. Oke, motherboardnya udah gue pasang beserta semua colokan-colokannya sudah gue pasang. Kabel manajemen juga tuh, lihat Kelva mah nggak ada obat. Satu lurus ke sini, udah anjir rapih. Casing ini tuh paling enak kalau gue ngerakit. Oke, habis ini pasang VGA dulu apa pasang fan dulu ya? Pasang fan dulu deh. Habis ini akan ada pemasangan fan depannya sama belakangnya. Oke. Oke, semua fan-nya sudah terpasang. Kita tutup dulu bentar. Depan udah, belakang sama atas juga udah, dan kabel manajemennya juga sudah. Di sini gue pengen bosan biasanya fan-nya kan gue selalu lewat sini. Gue pengen lewat sini aja. Ya nggak masalah juga sih biar rapi di sini. Soalnya kalau fan-nya lewat sini biasanya colokan molexnya biasanya ada di sini. Dan ini biar nggak nutup aja. Oke, bagian terakhirnya adalah kita akan memasang graphic card dari 1650 Super ini. Tolonglah para mining, lebih baik Anda melakukan trading daripada mining. Anda merugikan banyak orang.
Kenapa merugikan? Orang-orang yang mau rakit PC jadi susah dapat VGA. Sekarang kalau misalkan 1650 Super habis, 1660 Super habis, lari kemana? 5500 XT atau 5600 kemahalan, 5500 tanggung. Jadi tolonglah para mining cari uang lah yang benar, tidak usah tambang Bitcoin. Kasihan yang mau rakit. Udahlah, ini kita pasang dulu, oke? Semua sudah selesai, kita udah ready, sudah siap untuk menyalakan. Persiapin dulu USB untuk mouse keyboard. Ini sebenarnya bisa aja sih lu taruh di atas ataupun di belakang sama aja, tapi kalau gue sih lebih nyaran kalau kayak wifi atau instalan itu di belakang aja. Kalau mouse sama keyboard depan juga di atas juga nggak apa-apa. Terus kalau pakai VGA coloknya ke sini, jangan ke sini. Power supply udah dicolok dalam keadaan mati. Colokin ke stop kontak. Nyalain power supply. Nyalain stop kontak. Dan bismillahirrahmanirrahim, menyala. Mantap, sumpah mantap, hitam putih. Oke cuy, jadi gue mendapatkan sedikit kendala yang menurut gue kocak banget. Jadi motherboard ini tidak bisa membaca SSD NVMe-nya. Gue sudah coba cara-cara lain, kayak pokoknya gue udah googling, gue udah YouTube, dan gue nggak nemu caranya. Padahal di BIOS-nya ini ada menu NVMe. Gue juga udah nyoba NVMe yang lain gitu. Di sini yang 512 gue juga udah pakai yang 128 tapi tetap kagak kebaca gitu loh. Dan akhirnya gue inget ada PC Saweria, kebetulan pakai motherboard H410 dan i3 juga. Jadi di sini udah diskusi juga sama teman-teman di Discord untuk minta izin motherboard ini akan gue pakai di rakitan ini, dan motherboard ini yang colorful akan gue taruh di Saweria, dan SSD-nya NVMe-nya akan gue ganti jadi pakai SSD SATA. Nah, NVMe 128 yang nempel di sini nanti akan gue pakai untuk Saweria yang kelima. Oke. Sekarang gue mau masang dulu yang ini ke casing, oke. Oke, ini dia PC-nya udah nyala, tuh udah kebaca SSD 512-nya. Ini kita enter dulu. Oke, ini sambil instalan. Buat teman-teman Discord, makasih banget ya. Untungnya ada gitu motherboard H410 yang chipsetnya sama gitu. Yang ini H410, yang itu H410 juga. Jadi nanti gue pengen usaha tetap biar dapat motherboard yang ada M.2 NVMe-nya, biar si Saweria yang keempat ini bisa pakai NVMe. Pahit-pahitnya ya kita pakai SATA, dan 128 ini dipakai untuk next rakitan. Oke, abis ini akan ada preview PC yang beneran lah ya. Gimana sih gue ngomong? Pokoknya abis ini akan ada preview PC yang ini, dan juga testingnya.